Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua berupa nikmat sehat, nikmat ihsan maupun iman. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya. Yang saya hormati dosen mata kuliah perbandingan pemerintahan Ibu Dr. Sandi Prahara ST, MSc, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Mawada Putri Syadila Erhabu dengan NIM S2123007. Saya akan mempresentasikan tugas individu dengan judul Kerajaan Mesir. A. Sejarah Mesir. Mesir merupakan negara yang sudah tua umurnya. Ini terlihat dari adanya peninggalan-peninggalan purbakala seperti piramid dan Sphinx. Bangunan itu dibuat jauh sebelum Masehi, yaitu semasa hidup Nabi Musa alaihissalam, penerima wahyu Taurat, the Ten Commandments dari Allah. Untuk mempertahankan Mesir sebagai jajahan Inggris, pemerintahan Inggris pada mulanya berkehendak untuk membentuk sistem kekhalifahan di negeri ini, tetapi Raja Fuad sebagai boneka yang akan didudukan menolak untuk menjadi pemimpin kaum muslimin tersebut. Tahun 1922, negeri ini memperoleh kemerdekaan dari Inggris dengan bentuk kerajaan, sedangkan setelah kudeta pada tahun 1953, negara ini resmi berubah menjadi republik. B. Sistem pemerintahan. Di bidang pemerintahan, demokrasi tampak kurang lancar di negara ini. Pemerintahan cenderung sentralistis dalam arti pemusatan kekuasaan pada tangan kepala negara. Memang, presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih oleh Majelis Rakyat, Majelis Umma, tetapi majelis tersebut bersifat lebih menyetujui kebijakan policy approving daripada pengusulan kebijaksanaan policy initiating. Sedangkan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang gubernur yang diangkat langsung oleh presiden dan kepartaian didominasi oleh pemerintah. C. Sosial budaya. Mesir adalah negara dengan penyebaran penduduk paling tidak merata di dunia, di mana hampir 99% penduduknya tinggal berdesakan pada 3,5% area seluruh luas wilayahnya. Penyebabnya tertentu karena 96% wilayahnya terdiri dari padang pasir yang gersang. Mesir terletak di antara dua benua, yaitu Afrika dan Asia. Sesungguhnya sejak semula letak Mesir ada di antara kedua benua tersebut, tetapi orang cenderung menganggap sebagai negara Afrika karena lebih 90% daratnya berada di Afrika. Tetapi sejak terusan Suez selesai dibangun tahun 1969, maka sebagian wilayahnya benar-benar berpisah dan sekaligus membelah Asia dari Afrika. Yang pertama, Muhammad Najib dari 1953 sampai 1954. Yang kedua, Gamal Abdel Nasser dari 1954 sampai 1970. Yang ketiga, Anwar Sadat dari 1970 sampai 1981. Yang keempat, Muhammad Hosni Mubarak 1981 sampai 2011. Muhammad Mursi 2012 sampai 2013. Aldi Mansur 2013 sampai 2014. Dan terakhir, Jenderal Abdul Fattah As-Sisi
2014 sampai dengan sekarang. D. Ekonomi. Faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Mesir ialah selang-seling antara periode damai dan peperangan. Keterlibatan Mesir dalam 4 peperangan Arab Israel (1948 sampai 49, 1956, 1967 dan 1973 bukan saja menjadi beban berat bagi pembangunan perekonomiannya, tetapi juga mengakibatkan terlantarnya usaha Mesir guna menata kembali birokrasi yang sangat tidak efisien dan sarana perekonomiannya. Perekonomian Mesir yang mulai sejak akhir tahun 70-an dan awal tahun 80-an kembali terganggu oleh jatuhnya harga minyak pada pertengahan tahun 80-an, padahal Mesir masih menanggung beban untuk melunasi hutang luar negerinya. Atas saran IMF, maka Mesir melakukan reformasi ekonomi melalui pelaksanaan deregulasi yang dimaksudkan untuk mengurangi prosedur birokrasi yang sangat tidak efisien. Faktor yang juga membebani perekonomian Mesir ialah tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan terjadinya dislokasi kependudukan dengan segala konsekuensinya. Kesimpulan, jadi Mesir adalah salah satu dari negara-negara Arab yang semula paling gigih, dominan, dan radikal, bahkan merupakan pemimpin dunia Arab yang tampil ke muka membela hak-hak rakyat Arab Palestina dalam menentang Israel. Persatuan yang dibuat bernama RPA, Republik Persatuan Arab, selama ketegangan dengan Israel di terusan Suez, Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Israel sendiri menjadi penyerang sehingga Uni Soviet Rusia sebagai kekuatan besar waktu itu di sisi lain menawarkan diri pada Mesir pada tahun 1956 sampai 1967. Tetapi kemudian setelah kekalahannya pada tahun 1967, Mesir menerima resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 242